Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai landasan operasional Muhammadiyah. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Atia Laili Husna dan rekan saya Salis Warida Rahma. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa aja cakupan materi yang ada pada bab ini. Yang pertama yaitu ADART Muhammadiyah. Yang kedua yaitu Khidbah Perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga visi misi Muhammadiyah. Yang keempat yaitu keputusan-keputusan Muhammadiyah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ADART Muhammadiyah. Apa sih itu ADART? ADART yaitu anggaran pokok. Kata kuncinya yaitu anggaran pokok. Anggaran pokok di sini yaitu anggaran untuk pedoman berjalannya suatu organisasi, supaya organisasi tersebut saat dalam perjalanan tersebut lancar dan sesuai apa yang telah direncanakan. Nah, ADART Muhammadiyah sendiri itu ada 4 cakupan. Yang pertama yaitu dasar Muhammadiyah. Yang kedua maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, itu perlu usaha untuk gimana sih cara untuk mewujudkannya. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah sendiri yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang islami dan sebenar-benarnya. Maksud di sini adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diturunkan Allah kepada manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tadi. Yang pertama yaitu menyebarkan agama Islam atau tabligh, menyebarkan agama Islam yang benar-benar murni dari ajaran Nabi Muhammad, yang benar-benar murni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua yaitu mempergiat dan memperdalam kajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran. Nah, masyarakat di sini dituntut untuk mempergiat dan memperdalam apa yang benar-benar ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari Islam dengan kafah. Kuncinya di sini adalah mendapatkan kemurnian dan kebenaran. Yang ketiga, poin C, yaitu memperteguh iman dan mempergiat ibadah, serta meningkatkan semangat jihad dan mempertinggi akhlak. Dengan berpedoman pada akhlak yang kuat, kita akan selalu ada dan berada pada jalan yang benar. Selalu ada pada jalan yang lurus, sesuai apa yang diperintahkan Allah. Yang poin D yaitu memajukan dan membaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam. Segala sesuatu, segala pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, semua bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dasarnya enggak di Al-Quran, ada dasarnya enggak di As-Sunnah gitu. Yang poin E yaitu menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah. Dengan adanya tempat ibadah yang bagus, yang banyak, itu merupakan sarana untuk masyarakat beribadah. Apabila sarana ibadah itu sedikit, maka masyarakat juga akan malas untuk pergi ke musola atau masjid karena keterbatasan atau minimnya sarana prasarana. Di sini dakwahnya berupa pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, pembangunan dan memelihara tempat ibadah.
Yang poin F yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam. Maksudnya di sini adalah tidak ada perbedaan derajat di mata Allah di tuntunan Islam. Di tuntunan Islam pun bilang kalau semua akan sama dan semua akan rata di mata Allah. Yang poin G yaitu membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Perlu digarisbawahi yaitu angkatan muda. Angkatan muda di sini menjadi bibit untuk membangun masyarakat yang islami untuk kedepannya. Angkatan muda di sini bertugas untuk sebagai pembenar. Yang poin H yaitu membimbing masyarakat ke arah kebaikan, perbaikan kehidupan, dan mengembangkan ekonomi sesuai ajaran agama Islam. Maksudnya di sini adalah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi. Di Islam, tentang jual beli atau apapun sudah diatur di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sebisa mungkin usahanya adalah membimbing masyarakat untuk supaya berusaha, berikhtiar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang poin I adalah memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Sebisa mungkin kita memanfaatkan apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan diri. Yang poin C yaitu membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di sini kembali ke poin F. Ini ada kaitannya dengan poin F. Maksudnya di sini adalah semua sama di mata Allah. Kita berusaha untuk bantu atau turut terjun langsung untuk membantu rakyat kecil, untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Di sini ada kaitannya dengan sedekah, lalu zakat, dan lain-lainnya. Yang K yaitu menjalin hubungan dan kemitraan dengan dunia usaha. Yang L membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Nah, ini ada kaitannya di poin J tadi. Ada di kaitan di poin J tadi. Menunaikan zakat, infak, sedekah, dan hibah. Di sini berkaitan dengan orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu itu wajib kita bantu. Yang poin M yaitu menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera. Nah, tolong-menolong di sini adalah kaitannya dengan hablum minan nas. Kita saling menolong, tolong-menolong, saling mengingatkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Yang poin N adalah menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah. Poin N ada kaitannya dengan poin M mengenai hablum minan nas. Yang poin O adalah menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan kepada masyarakat. Kita tidak hanya mempelajari dengan dalam apa itu tuntunan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi apabila kita tahu tentang tuntunan itu, kita wajib untuk mengamalkannya, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang poin P yaitu memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini di sini adalah kita perlu bersatu padu untuk kebenaran. Yang poin Q yaitu usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan. Yang kedua yaitu khidbah perjuangan Muhammadiyah. Khidbah di sini merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar
untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Nah, muktamar sendiri nanti akan dijelaskan di belakang. Khidbah Perjuangan Muhammadiyah hasil Muktamar ke-40 di Surabaya tahun 1978. Yang pertama adalah Hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah sendiri sebagai gerakan. Yang kedua yaitu Muhammadiyah dan masyarakat. Muhammadiyah merangkul masyarakat untuk membenarkan, untuk kebenaran dan meluruskan sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah dan politik di sini, Muhammadiyah sebagai organisasi dan Muhammadiyah juga sebagai politik, akan tetapi Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan dengan partai politik atau organisasi manapun. Organisasi Muhammadiyah yaitu berdiri sendiri berbentuk persyarikatan. Peraturan ini ditetapkan pada Muktamar ke-38. Yang keempat adalah Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Yang kelima yaitu dasar program Muhammadiyah. Langkah-langkahnya adalah 1. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam NKRI dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu menetapkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, untuk yang selanjutnya ialah visi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memiliki visi, yakni sebagai berikut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak wajib tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alam bagi umat bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah memiliki visi sebagai berikut. Yang pertama, yakni menegakkan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang bersifat duniawi. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunnah Rasul. Kemudian yang keempat, yakni mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang selanjutnya yakni keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan-keputusan ini meliputi yang pertama, keputusan muktamar, yang kemudian ada tamwir, musyawarah wilayah atau musyawil, kemudian musyawarah daerah, musda, kemudian musyawarah cabang atau muscap, yang terakhir musyawarah ranting atau musran. Untuk yang pertama yakni keputusan muktamar. Keputusan muktamar sendiri merupakan acuan dalam pelaksanaan program dalam satu periode yang sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya sehingga ada kesinambungan program antara suatu periode dengan periode berikutnya. Kemudian program-program hasil dari keputusan muktamar ini akan diterjemahkan secara operasional ke dalam tanwir. Adapun keputusan-keputusan, kemudian keputusan musyawarah wilayah. Keputusan musyawarah wilayah atau musyawil ini mengacu pada keputusan-keputusan muktamar yang kemudian dikembangkan menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kemudian musyawarah daerah. Musyawarah daerah ini keputusannya juga mengacu kepada musyawarah wilayah yang
dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada musyawarah cabang atau muscap. Nah, musyawarah cabang ini keputusannya mengacu kepada musyawarah daerah yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Dan yang terakhir ada sampai musyawarah ranting atau musran. Untuk musyawarah ranting ini keputusannya mengacu pada musyawarah cabang atau muscap yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ranting masing-masing. Sehingga dengan demikian terdapat kesinambungan antara program-program dari ranting sampai ke pusat dan berada di level bawahlah yang menjadi tangan panjang untuk pelaksanaan program atau keputusan Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian untuk sesi tanya jawab kita akan membuka satu sesi tanya jawab dengan 3 penanya.